Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Asesor dari Dikti. Perkenalkan, nama saya adalah Minatus Sadiah, dosen Prodi Teknik Permesinan Kapal. Saya berafiliasi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Dalam hal ini, fokus pada video pengajaran yang digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengikuti sertifikasi pendidik profesional untuk dosen. Berikut adalah profil singkat saya. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Sarjana Fisika Universitas Erlangga, kemudian S2 dari Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau lebih dikenal dengan ITS Surabaya. Juga saya memiliki sertifikat kompetensi di bidang ahli K3 umum. Berikutnya, bidang keahlian saya adalah fisika, dan yang kedua adalah teknik fisika dengan keahlian sistem pengelolaan energi dan energi baru dan terbarukan. Bapak Ibu bisa mengecek Scholar maupun Scopus saya di ID yang tertera. Untuk mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian diantaranya adalah fisika, baik teori dan juga praktikum, kemudian dinamika, dan selanjutnya adalah mekanika teknik. Untuk mata kuliah khas prodi atau jurusan yang saya ampu adalah termodinamika dan mekanika fluida. Berikutnya untuk mata kuliah dasar umum atau MKDU yang didukung dengan sertifikat kompetensi dari ahli K3 umum, ini adalah teknik dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya adalah rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS. RPS untuk mata kuliah yang saya ampu, ini disusun berdasarkan panduan penyusunan RPS yang dirilis oleh Dikti dan juga dikeluarkan secara internal oleh UP2 SMP, yaitu Unit Pengkajian dan Pengembangan Sistem Mutu Pembelajaran. Berikutnya RPS saya susun berdasarkan silabus di tiap prodi dan jurusan untuk menghasilkan capaian pembelajaran mata kuliah dan juga berdasarkan tabel kompetensi untuk menentukan nilai dari kognitif, C, psikomotorik, dan juga afektif. Berikutnya RPS ini akan disetujui dan disahkan oleh Kepala UP2 SMP atau Unit Pengkajian dan Pengembangan Sistem Mutu Pembelajaran dan juga Koordinator Prodi. Jadi di kampus saya, Bapak Ibu, memiliki unit khusus untuk mengurusi masalah kurikulum, termasuk RPS. Ya, ini UP2 SMP. Berikutnya, RPS tersebut akan diunggah pada website e-learning di LMS dan juga ada di SIM akademik. Karena kondisi masih pandemi, maka RPS ini diunggah pada LMS untuk 1 tahun terakhir ini. Berikutnya, RPS ini akan disampaikan di awal pertemuan, baik dilaksanakan secara daring maupun luring. Untuk yang daring, ini disampaikan melalui meeting di Zoom atau di Google Meet. Sedangkan ketika luring nanti akan disampaikan ketika jadwal praktek yang dilaksanakan secara luring di kampus dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. RPS ini dievaluasi menjelang ujian atau evaluasi pada akhir semester berupa survei mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa serta validator soal EAS. Berikut adalah contoh RPS mata kuliah fisika dan fisika terapan. Yang pertama, yang perlu diketahui adalah bahwa di dalam proses pembelajaran di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini menerapkan kurikulum Teaching Factory. Untuk mata kuliah juga sudah menerapkan Teaching Factory atau TEFA, sehingga untuk mata kuliah fisika ini terdiri dari 2 proses pembelajaran. Yang pertama adalah teori, berikutnya adalah praktek.
Untuk beban mata kuliahnya adalah 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian selama proses pembelajaran, mahasiswa ini dibekali atau didukung dengan buku, modul, dan juga bahan ajar. Untuk contohnya ada di gambar di bawah, ini adalah contoh untuk modul atau bahan ajar fisika teori yang disusun pada tahun 2018 untuk program studi D3 Teknik Permesinan Kapal. Kemudian untuk modul praktikum fisika secara daring ini juga sudah disusun bersama tim dosen fisika pada tahun 2020. Dan yang terakhir adalah RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Berikut juga dengan kode mata kuliahnya dan juga identitas prodinya. Berikut adalah contoh isi dari RPS. Untuk halaman pertama, ini berisi rencana pembelajaran semester berupa kolom mata kuliah, kemudian ada kode mata kuliah, SKS, serta semesternya. Berikut dengan waktu pertemuannya adalah 17 minggu ya, sehingga ada 17 kali tatap muka dikalikan dengan waktunya adalah 400 menit. Kemudian ada identitas dosen pengampu, yaitu saya, serta ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus tertuliskan di sana, dan ini berdasarkan dari silabus masing-masing prodi. Sehingga ini harus disesuaikan dengan silabus untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan nanti. Selanjutnya ada CPMK dan juga ada capaian pembelajaran atau kompetensi yang harus dicapai setelah akhir semester, dan juga hasil pembelajaran khusus berupa pertemuan di setiap pertemuan. Ini ada beberapa poin, semuanya dituliskan mulai poin A sampai poin H. Nah, berikutnya RPS ini nanti akan disetujui dan disahkan oleh koordinator program studi dan juga kepala UP2 SMP. Salah satu contoh pengesahannya ada di kolom sebelah kiri. Berikutnya adalah tabel isian RPS, ya ini berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu ke-1 sampai ke-2. Misalkan untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memahami tentang vektor, penguraian vektor, operasi vektor, kinematika partikel, dan mampu menurunkan persamaan gerak suatu partikel. Untuk alokasi waktu, ini adalah 2 kali 50 menit untuk mata kuliah teori dan 2 kali 170 menit untuk mata kuliah praktek. Nah, sehingga untuk fisika, ini teori dan praktek RPS-nya jadi satu, ya. Karena nanti teorinya atau materinya akan saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi harapannya mahasiswa tidak hanya belajar di teori di kelas, akan tetapi juga langsung praktek di lapangan dengan memanfaatkan instrumen yang ada di laboratorium. Untuk bahan kajian pokok bahasan yang disampaikan adalah sesuai dengan capaian pembelajaran yang tertulis, yaitu vektor, kinematika partikel. Berikutnya adalah pengalaman belajar mahasiswa. Ini bisa disampaikan berupa penguraian, terus penjumlahan dan pengurangan, perkalian vektor, gerak lurus beraturan, gerak peluru sampai gerak melingkar. Berikutnya untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah ceramah, kemudian bimbingan tugas terstruktur, serta adanya blended learning, yaitu bisa dilakukan dengan diskusi melalui Google Classroom maupun di LMS. Berikutnya, indikator atau kriteria penilaian ini berdasarkan pada beberapa hal, yaitu penguraian vektor yang dapat dipahami. Jadi ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang tertulis pada kolom 2. Kalau di dalam kolom 2 ini berisi kalimat aktif, sedangkan untuk indikator atau kriteria penilaiannya ini berisi kalimat pasif, ya. Sehingga penjumlahan dan pengurangan vektor dapat dipahami oleh mahasiswa, perkalian vektor dapat dipahami, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian untuk bobot penilaian, ini disesuaikan dengan CP atau tabel kognitif dan juga psikomotorik dan juga afektif. Dan selanjutnya, untuk minggu-minggu berikutnya juga seperti itu.
Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk RPS yang juga tercantum di dalam RPS di halaman daftar pustaka, memuat tentang referensi yang digunakan untuk praktikum fisika dan juga teori. Berikutnya ada lampiran tabel kata kerja operasional atau KKO, dan ini untuk menentukan kriteria penilaian. Ini harus disesuaikan dengan tabel KKO ini, yang terdiri dari ranah kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Ini saya lampirkan, saya berikan contoh untuk yang ranah kognitif. Kompetensi mahasiswa yang diharapkan ini bisa meningkat sesuai dengan perkembangan materinya. Jadi setiap minggu diharapkan mahasiswa itu bisa mengalami peningkatan kemampuan atau kompetensi secara kognitif, psikomotorik, dan juga afektif berdasarkan dari tabel yang ada di bawah. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah menggunakan e-learning, yaitu LMS dan juga Google Classroom. Di PPNS atau di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, tempat saya mengabdi, ini sudah menggunakan LMS yang cukup baik, sehingga semua dosen sudah bisa memanfaatkan LMS, berikut juga mahasiswanya. Semua mata kuliah, baik secara teori maupun secara praktek yang bisa didaringkan, maka semua bisa langsung mengakses LMS. Dan juga Google Classroom ini digunakan sebagai backup jika LMS mengalami kendala. Mungkin karena server error atau karena jaringan yang terhambat, ini bisa menggunakan Google Classroom. Berikutnya, untuk meeting, saya memanfaatkan secara offline dan juga online. Nah, untuk offline karena kondisi yang masih pandemi, ini tergantung dari kebijakan dari manajemen kampus, karena untuk praktek yang luring harus disesuaikan dengan kondisi di kampus, karena harus menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang bisa hadir pada saat itu. Dan juga harus melaksanakan prokes ketat dan syarat-syarat kesehatan yang lain. Untuk offline, ini mata kuliah saya sampaikan di kelas dan juga di lab fisika untuk yang praktek. Sedangkan untuk online, saya menggunakan meeting di ruang Zoom dan Google Meet. Untuk Google Meet, ini bisa langsung diakses dengan menggunakan kode yang berasal dari Google Classroom masing-masing kelas. Sedangkan untuk Zoom, saya menggunakan alamat atau akun dengan menggunakan email dari PPNS. Sehingga mahasiswa menggunakan akun, ini juga menggunakan akun student dari PPNS. Jika tidak menggunakan akun student, maka harus konfirmasi terlebih dahulu supaya saya bisa mengenali mahasiswa itu apakah benar-benar mahasiswa PPNS ataukah mahasiswa di luar PPNS. Untuk proses pembelajaran, ini ada dua proses. Yang pertama sinkronos yang saya lakukan secara offline, yaitu praktek di lab, kemudian meeting daring secara di LMS maupun di Google Classroom. Ya, jadi di dalam LMS itu sudah ada rekaman-rekaman audio visual yang mahasiswa bisa melihatnya sewaktu-waktu, ya, sehingga proses pembelajaran ini tidak akan terhambat dengan adanya kondisi mahasiswa yang terbatas. Barangkali ada mahasiswa yang berada di luar jangkauan internet atau sinyal yang kurang stabil, atau mungkin ada kendala yang lain. Nah, mereka masih tetap bisa melakukan atau menyimak proses pembelajaran yang saya sampaikan dengan melihat rekaman yang ada di LMS. Berikutnya secara asinkronos, ini teman-teman mahasiswa bisa menyimak pembelajaran dengan melihat kembali rekaman meeting dan juga tugas-tugas yang ada di LMS berupa daily assessment. Yang berikut adalah beberapa contoh ketika proses pembelajaran yang ada di kelas maupun di laboratorium fisika. Untuk yang gambar sebelah kiri, ini adalah gambar teman-teman fisika yang prakteknya dilaksanakan sebelum pandemi, dan ini teman-teman mahasiswa sudah selesai melaksanakan praktikum dan ujiannya, dan sudah menjilid laporan mereka. Nah, untuk sinkronos, saya melakukan seminar atau ceramah di kelas
seperti yang ada di gambar pojok kanan atas, itu kondisi ruangan kelasnya seperti itu. Jadi ada media pembelajaran berupa PPT, saya biasanya menggunakan paparan PowerPoint, kemudian nanti ada layarnya, jadi teman-teman bisa lebih jelas untuk menyimak materi. Berikutnya juga ada papan tulis, nanti untuk berinteraksi dan juga penilaian eh, sehari-hari daily assessment yang saya lakukan kepada mahasiswa pada saat pertemuan di kelas. Berikutnya untuk contoh di bawah, ini ketika praktek menggunakan virtual lab yang dilakukan secara daring. Jadi mahasiswa ini mengakses halaman simulasi ya berbasis daring di website tertentu yang sudah ada di modul. Nah, ini saya pantau di sana sehingga teman-teman mahasiswa bisa langsung mengerjakan simulasi dengan pantauan dari saya. Nah, berikut untuk proses pembelajaran secara asinkronus. Ini bisa melalui e-learning, yaitu LMS. Untuk contoh dari LMS saya dan menu-menunya, itu ada di gambar atas, di pojok kanan atas. Jadi itu adalah tampilan, salah satu tampilan LMS saya untuk mata kuliah fisika terapan dan dasar-dasar K3. Nah, berikutnya itu terlihat ada nama kelas, itu adalah nama kelas yang saya ampu. Kemudian ada P1 sampai P17. Nah, itu menunjukkan bahwa P itu adalah pertemuan ke-1 sampai pada pertemuan ke-17. Untuk mata kuliah yang sudah selesai saya sampaikan dan mahasiswa sudah mengakses LMS-nya dan sekaligus sudah mengerjakan daily assessment-nya, maka kotak-kotak atau isian yang ada di LMS itu berubah warna menjadi hijau. Sedangkan bagi mahasiswa yang belum mengakses dan belum mengerjakan daily assessment, maka itu masih berupa warna ungu. Nah, sehingga saya bisa memantau apakah mahasiswa sudah selesai mengerjakan semua ataukah belum. Nah, jadi seperti itu, sedangkan yang masih berwarna abu-abu, ini berarti mahasiswa belum bisa mengakses materi. Dan saya sebagai dosen pengampu juga belum melakukan upload materi karena memang belum jadwalnya. Berikutnya adalah praktek simulasi yang dilakukan secara virtual lab. Nah, ini salah satu contohnya untuk simulasi praktikum fisika yang dilakukan secara daring. Salah satunya adalah di pojok kanan bawah. Nah, ini adalah gaya apung atau hukum Archimedes ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini bisa mengatur besaran fisis yang ada di bawah. Kemudian gambar yang ada di sebelah kanan grafik itu nanti akan bisa bergeser atau bergerak sesuai dengan variabel fisis yang diinputkan atau yang disetting di bagian bawah. Nah, berikutnya mahasiswa bisa mengetahui apa yang terjadi dengan grafik kalau di dalam grafik ini adalah gaya terhadap berapa persen blok yang tercelup atau benda yang tercelup, maka nanti mahasiswa bisa melakukan analisis berdasarkan dari data yang telah didapatkan dari hasil simulasi ini. Nah, berikutnya saya juga memberikan feedback kepada para mahasiswa ini dengan berbagai jalur. Yang pertama adalah konsultasi materi bisa melalui WhatsApp. Saya menggunakan WhatsApp group khusus untuk PJMK dan juga Komting. Jadi semua informasi mengenai praktikum ataupun mata kuliah lain yang saya ampu, saya sampaikan di sana supaya tidak terlewat. Kemudian saya juga melaksanakan diskusi online baik secara Zoom maupun secara Gameit. Tampilannya ada di pojok kanan bawah. Yang terakhir adalah diskusi secara offline. Ini saya lakukan di lab fisika. Jadi begini contohnya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengumpulkan laporan praktikum, kemudian berdiskusi tentang laporan yang mereka buat di laboratorium fisika jika kondisi sudah normal kembali atau dalam kesempatan praktikum luring.
Berikutnya adalah evaluasi. Untuk evaluasi, ini ada 2 evaluasi yang saya lakukan. Yang pertama adalah evaluasi secara offline dan juga evaluasi secara online. Untuk secara online ini diadakan di lab fisika, ya, saya panggil per kelompok untuk mengambil data, kemudian mengerjakan soal-soal ujian ini secara mandiri atau individu. Kemudian untuk online ini saya berikan soal berupa simulasi di virtual lab sesuai dengan modul, dan nanti akan saya pantau hasilnya secara online. Dan penilainya ini berdasarkan kontrak kuliah pada saat disampaikan di awal perkuliahan atau di awal praktikum yang berdasarkan dari rencana pembelajaran studi yang telah disampaikan sebelumnya. Berikutnya adalah contoh proses pembelajaran di ruang daring untuk tabel nilai ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada tambahan di laporan akhir, kalian menuliskannya kan di komen. Nah, nanti akan saya tambahkan secara manual. Nah, jadi begitu. Cukup jelas ya, Aura ya? Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada yang lain sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah ujian praktek simulasi yang akan kita mulai minggu depan. Jadi yang pertama kalian siapkan dulu modul praktikum sebelum ujiannya dimulai. Ya, jadi dibuka dulu modulnya, disiapkan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan browser. Biasanya kalian menggunakan browser apa? Menggunakan Safari atau menggunakan Chrome atau menggunakan Mozilla, silakan nanti disiapkan terlebih dahulu supaya lebih mudah ketika ujian prakteknya. Berikutnya adalah alat tulis ya, pulpen dan kertas HVS. Ya, ini nanti untuk menuliskan rumus-rumus jika diminta oleh penguji. Dalam hal ini adalah saya sebagai dosen pengampu. Kemudian berikutnya adalah kalkulator. Ini untuk menghitung ya perhitungan sederhana dari data-data yang kalian ambil ketika ujian simulasi. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah, oke, saya tunjukkan dulu simulasinya nanti seperti apa. Nah, ini ya misalkan ya, misalnya saya nyebut Vian, misalkan. Vian nanti, silakan Vian membuka modulnya, kemudian materi lakukan simulasi ayunan matematis, misalkan seperti itu. Langsung aja Vian buka modul praktikum fisika yang sudah disiapkan, kemudian dibuka di daftar isi itu ya, itu bisa langsung diklik teman-teman PDF-nya, diklik, langsung diarahkan ke bab ayunan matematis. Scroll aja ke bawah. Nah, nanti kalian klik ini ya. Nah, ini adalah tampilannya. Kira-kira begini, kemudian nanti akan saya arahkan untuk menginput data atau mengambil data. Coba Vian, lengthnya atau panjang talinya itu diubah ke 16. Kalian klik 16. Nah, seperti ini. Kemudian kalian lihat nanti ya, lengthnya 0,16 meter dan T-nya ini masih 0,00 sekon karena memang belum di play atau belum diambil datanya. Nah, selanjutnya, oke Vian, jalankan. Kemudian Vian klik play. Nah, gini ya. Ujiannya kira-kira seperti ini. Kemudian stop. Di stop. Nah, jadi Vian telah mengambil data untuk panjang tali di dalam ayunan matematis itu 0,16 meter dengan waktu adalah 2 sekon. Nah, ini dia menghasilkan ada 2,5 gelombang ya, teman-teman, atau 2,5 kali ayunan. Nah, kemudian misalkan, oke Vian, sekarang data apa saja sih yang kamu ambil tadi? Nah, silakan nanti dijawab data apa saja yang kamu ambil. Yang pertama adalah panjang tali, ini ya, panjang tali. Kemudian yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan. Ya, waktu yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya mungkin saya akan bertanya, oke Vian, setelah kamu mendapatkan data ini, nanti data itu digunakan untuk menentukan apa? Nah, silakan dijawab untuk menentukan percepatan gravitasi bumi, misalkan seperti itu. Nah, rumus apa Vian yang digunakan? Rumusnya adalah ini, tunjukkan rumusnya ya. Apakah kamu menggunakan yang F ataukah menggunakan yang T? Saya menggunakan yang T, Bu. Oke, T itu apa, Vian? T itu adalah periode, dan seterusnya, dan seterusnya.
ya. Nah, jadi silakan nanti kira-kira simulasinya seperti itu. Ujiannya adalah lisan dan open modul, ya teman-teman ya. Jadi satu-satu ujiannya lewat Zoom meeting seperti ini. Ada yang ditanyakan mengenai ujian simulasi minggu depan? Cukup jelas ya. Nah, tadi hanya contoh saja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya lanjutkan lagi. Ini untuk finalisasi laporan yang pertama, salah satu contoh menu yang ada di LMS itu adalah seperti ini. Jadi ada revisi LP 1-3 dan LR 1-3. Ini sudah saya buat di LMS, nanti bisa kalian cek ya. Nah, cuman untuk mengaksesnya ini harus sesuai dengan jadwal yang tertera ya, besok tanggal 23 November nih, jam 12:30. Nah, kira-kira seperti itu, jadi kalian bisa menyiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk finalisasi laporan, ini yang direview adalah revisi dan kelengkapannya ya. Seperti yang sudah saya berikan komen di laporan kalian sebelumnya. Jadi nanti silakan itu dilengkapi bagi yang kurang, baik itu TP maupun ada yang kurang bab 3-nya atau belum ada bab 1-nya. Nah, itu silakan dilengkapi semuanya di laporan akhirnya nanti. Kemudian kalkulasi nilai ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing individu mahasiswa dan nanti akan saya ACC ya untuk tabel nilainya. Berikutnya adalah pembukuan. Setelah tabel nilai ini di ACC, maka nanti kalian boleh membukukan buku laporan itu. Jadi di print ya, teman-teman, di print semuanya. Kemudian di print kemudian dijilid dengan desain cover yang kalian buat sendiri. Jadi silakan menunjuk satu orang teman yang khusus untuk mendesain cover praktikum fisika laporan akhir ya. Jadi laporan akhirnya tuh ada covernya ini ada desainnya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa menyerahkan desain cover itu untuk saya ACC. Bagi desain cover yang bagus, nanti akan saya beri tambahan nilai lagi untuk satu kelas ya. Nah, juga ada satu mahasiswa, ini selain Komting dan PJMK ya, ini yang nanti akan saya minta laporannya untuk arsip di lab fisika. Nah, jadi harapan saya adalah bulan Desember nanti, ini buku laporan sudah jadi. Jadi ketika nanti kita praktek di lab, kalian sudah membawa buku laporannya. Ya, nah kira-kira seperti itu. Harapannya begitu, tapi kalau belum jadi juga tidak apa-apa. Nanti bisa disusulkan. Dan ini adalah tugas pendahuluan. Jadi afektif, kalau Anda melihat yang di bagian paling bawah itu adalah afektif, itu adalah penilaian 15 poin yang dari laporan di LMS. Ya, kalau di LMS itu kan 85 skornya maksimum ya. Nah, nanti 15 poinnya adalah penilaian afektif yang akan saya ambilkan dari penilaian ketika kalian mengambil data praktek di laboratorium ketika nanti luring. Dan ini tugas pendahuluan itu meskipun hanya kalian centang, tapi ada nilainya. Nilainya sebesar 5% dari keseluruhan total nilai. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan nih tugas pendahuluannya. Kalau ada yang kurang, bisa dilengkapi di finalisasi laporan. Oke ya. Kemudian LP-nya adalah 10%, LR-nya 10%, UTS-nya 30%, UAS 30%, dan kehadiran 5%. Untuk kehadiran ini adalah kaitannya dengan BAK. Jadi saya tidak ikut campur dengan urusan kehadiran kalian. Jadi silakan nanti bagaimana caranya supaya kehadiran kalian bisa 100%. Nah, dilengkapi ya laporannya yang ada di DADA itu. Oke, berikutnya adalah tugas Komting dan juga PJMK. Masih sebagai mediasi kendala mahasiswa baik di LMS maupun di Google Classroom, kemudian mengkoordinasi pembukuan laporan akhir praktikum fisika dan juga desain cover. Ya, apakah desain cover ini harus PJMK dan Komting, Bu? Enggak. Jadi kalian boleh menawarkan pada teman-teman yang suka atau hobi designing seperti itu. Nah, jadi nanti saya terima jadi aja covernya. Ada contoh juga dari kakak tingkat kalian, nanti bisa dicontoh ya. Untuk desain yang menarik, nanti akan saya berikan nilai tambahan untuk satu kelas. Oke teman-teman, nah, ini saya berikan quotes sederhana dari Einstein, bahwa seseorang yang tidak pernah melakukan
kesalahan, ini tidak akan pernah belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan pernah takut untuk salah. Ya, masih ada kesempatan untuk melakukan revisi pada saat minggu finalisasi. Oke, teman-teman, semangat selalu dan selamat belajar ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh mengenai simulasi atau mengenai laporan, penulisan laporan, silakan. Belum ada ya? Oke, Bu Gus, silakan. Mohon izin, Bu. Yes. Suara saya terdengar. Jelas. Oh ya, Bu, saya mau bertanya masalah ujian, Bu. Itu ujiannya Gimana? itu secara spontan gitu, Bu ya. Seumpama hari H ini ya. Itu Ibu manggil seumpama Irsyad Yo. terus suruh ngerjain ini. Jadi gitu, Bu. Apa nggak ada persiapan sebelum ujian, Bu? Ya kan kalian bisa belajar dulu sebelum ujian. Jadi nanti saya acak ya materinya 1 sampai 6. Diacak langsung spontan gitu, Bu ya? Iya dong. Iya, Bu. Sederhana kok. Saya paling hanya ada yang penting saya tahu bagaimana kalian menyimulasikan di virtual lab, ya, kemudian mengambil datanya bagaimana, serta analisis perhitungan saja. Jadi simple. Ya. Nah, oke teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita coba kuis sederhana kita deh. Silakan dibuka chatnya, di situ ada apa namanya? Ada link. Silakan itu dibuka. Ini kodenya. Ini kodenya ya. Saya tulis di chat juga. Sudah bisa buka semua? Aura, saya pantau. Pian, ya. Fatoni sudah. Saya start dulu. Silakan mengerjakan. Yuk, silakan dikerjakan yuk. Oke. Ayo semangat. Saya bisa lihat nih. Siapa leadernya tuh? Permisi Bu Ami, punya saya nggak bisa dibuka. Kok loading terus ya Bu Ami? Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya nggak apa-apa. Dipantau layar saya aja. Lihat teman-temannya berkompetisi itu. Sama Bu, punya saya juga gitu Bu. Sama, punyamu juga nggak bisa. Ya. Wifi-nya error. Oh, error ya? Oh, nggak apa-apa. Lihat teman-temannya aja. Laptop saya juga nggak mau Bu dibuat ikut ini Bu. Kamu pakai HP atau pakai laptop? Laptop. Pakai laptop ya? Ya. Oh ya nggak apa-apa. Luar biasa. Kirom raise hand dong.
Oke, ini dia juaranya. Benar semua loh kamu. Luar biasa. Oke, selamat Kirom. Ngecut, Bu. Untuk Mas Kirom silakan untuk Ya, mengajari udah ya, teman-teman. saya N ya. Ini hanya untuk mengetahui saja kok. Ya. Oke. Yeay, selamat Kirom. Kamu dapat apa tuh? Dapat piala. Nah, ini saya bisa lihat tuh. Nah, kalian salahnya di mana? Kalian apa benernya di mana? Ya, lucu ya. Oke, teman-teman. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri dan kalian beralih ke LMS untuk upload LR ke-6 ya. Silakan raise hand jika ada pertanyaan. Demikian tadi contoh proses pembelajaran yang saya lakukan di ruang daring menggunakan Zoom meeting. Nah, semoga bisa bermanfaat dan memberikan semangat yang lebih untuk saya dan juga untuk perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Asesor. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.